Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah.
Dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, Shalom Cross Center Bekasi. Selamat pagi. Wow, sungguh sukacita yang luar biasa, amin. Di bulan yang baru, musim yang baru. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Come
Ini komitmen kami kembali di tahun 2023 Tuhan Yesus. Mari sama-sama kembali nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari boleh menari buat Tuhan. Boleh kakinya bersama-sama seperti ini. Come on. Mari Grove Center Church nyanyikan. Kau mau ku hidup bagi dunia. Amin Tuhan Yesus. Ini komitmen kami di tahun 2023 ini, di tahun yang baru ini Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Yes Tuhan, biar Kau yang layak disembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, yes Tuhan, biar Kaulah yang layak dipuji, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Biar Kaulah yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman, mari sembah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu karena Engkau baik. Karena Engkau baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu keempat di tahun ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terus kuatkan kami Tuhan. Terus kuatkan kami, terus berjalan bersama kami. Melewati hari lepas hari, bulan lepas bulan Tuhan. Sampai kami tahu Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Kau Tuhan. Tuhan, kalau dulu bangsa Israel Tuhan tuntun untuk keluar dari tanah Mesir, kami percaya Allah yang sama, Tuhan yang sama juga akan menuntun kami keluar dari setiap permasalahan kami, keluar dari setiap persoalan kami, pergumulan kami, keluar dari setiap keterikatan kami, keluar dari setiap belenggu kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Kalau dulu Tuhan tolong kami, sekarang juga kami tahu Tuhan akan tolong kami. Kalau dulu Tuhan sembuhin kami tahu Tuhan yang sama juga akan sembuhin kami saat ini Tuhan. Makasih Bapa, pagi ini Tuhan Yesus kami bersepakat bersatu hati Tuhan, menopang setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk Pastor Diko Muhermin juga para wakilnya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kami mengucap syukur buat umur panjang, kami mengucap syukur buat setiap visi yang Tuhan berikan. Mari Tuhan terus kasih kekuatan, Tuhan terus kasih kekuatan, pertajam setiap visinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya lewat kekuatan yang Tuhan kasih, Pastor Diko akan menyelesaikan setiap visi yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, pagi ini kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk lead Pastor Growth Center Church Tuhan, untuk Pastor Edi Cokro, Pastor Lia juga beserta keluarganya Tuhan Yesus. Mari Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan, kasih perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu, juga para pastoral team yang ada. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Dodi, Pastor Billy, Pastor Moti, Pastor Timi, juga Pastor Chandra di Manado Tuhan. Mari Tuhan terus erat
mengucap syukur buat setiap value, buat setiap nilai yang dikasih Tuhan oleh hamba-Mu untuk setiap kami. Biar Tuhan jemaat-Mu Tuhan di Cross Center Church Tuhan boleh menjadi umat yang layak buat Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Pastor Doni secara khusus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, mulai dari firman-Mu sendiri Tuhan, mulai dari mulut-Mu sendiri ya Tuhan. Terus Tuhan kasih pengurapan dari Engkau Tuhan. Kasih otoritas ilahi Tuhan. Biar setiap firman yang keluar boleh menguatkan kami, boleh membentuk kami, boleh menyembuhkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat Pastor Julius, Pastor Esther. Tuhan terus pegang erat tangan Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemimpin yang peduli sama kami. Kami mengucap syukur buat pemimpin yang peduli dengan kota ini Tuhan. Terus pakai hamba-Mu untuk Bekasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pastor Julius, Pastor Esther akan dibawa Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Terus pelihara, terus kasih kesehatan juga untuk Gera Ali Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk kota ini, untuk Bekasi. Di Rabata Kaya Allah, mari berdoa untuk Bekasi saudara. Oh Rabata Kaya Allah, saudara Allah. Kami mengucap syukur untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami untuk berdiam, untuk tinggal. Kami melepaskan berkat untuk Bekasi, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Barat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bekasi for Jesus, Bekasi for Jesus. Di dalam nama Yesus, saat ini juga kami berdoa, mengangkat tangan kami untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Mari bersyafaat untuk Indonesia. Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami mengucap syukur buat setiap pemerintahan yang ada. Tuhan berkati Tuhan Indonesia. Berkati setiap pemerintahan yang ada. Kami berkati Tuhan. Biar setiap pemerintahan kami Tuhan boleh ada roh takut akan Tuhan. Boleh roh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan setiap keputusan yang diambil berdasarkan Engkau sendiri Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berkatakan Indonesia ada di hatimu. Indonesia dalam rencana-Mu. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Tuhan belum selesai atas Indonesia. Tuhan belum selesai atas Indonesia. Kami tahu Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berkatakan Tuhan. Kerajaan-Mu boleh datang atas bangsa ini. Kehendak-Mu boleh terjadi atas bangsa ini. Indonesia for Jesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama angkat tanganmu, kita mau terus tinggikan Tuhan. Pagi hari ini biar hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Oh haleluya. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy.
for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout His name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Grow Center. Silakan duduk Bapak Saudara. Wow. Luar biasa Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terlebih dahulu Kongsi Facoy. Sinyan Kuala. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin merayakan, kami keluarga besar GJB mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Imlek buat kita semua. Pagi hari ini Bapak Saudara mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GCB Bekasi ini. Boleh lambaikan tangannya supaya kami bisa lebih lagi mengenal Bapak Saudara. Ada? Boleh lambaikan tangannya? Oke, saya melihat nih jemaat-jemaat setia semua ya pagi-pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa ditaruh di dalam amplop yang kemudian nanti Bapak Saudara bisa taruh di peti-peti yang sudah di depan yang sudah disediakan, atau dengan QR code yang di depan bangku Bapak Saudara. Maaf, di depan bangku Bapak Saudara, itu Bapak Saudara bisa lakukan pembayaran melalui online. Demikian pengumuman sepekan ke depan, ada Grow Woman Rabu 25 Januari 2023 melalui online Zoom jam 19.30 dengan pembicara Pastor Lia Cokro. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA di 0815 136 56710. Oke, sebelum saya lanjutkan dalam pengumuman sepekan ke depan, kita berdoa terlebih dahulu buat persembahan Bapak Saudara yang sudah disiapkan ya. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu ada buat setiap kami Tuhan, panjang hari ini Tuhan, bahkan sampai hari-hari kami ke depan. Dan kami percaya kami memberikan persembahan kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati. Haleluya, amin. Oke, saya kembali lanjutkan. Pengumuman yang kedua untuk sepekan ke depan, ada level up. Bapak Saudara bisa segera mendaftar. Dapat menghubungi di 081513656710 tadi dengan pembicaranya Pastor Andi Cokro, dan ini dilakukan juga secara Zoom online jam 19.30. Lalu kemudian yang ketiga ada Grow Couple. Ya,
ini sedikit buat Bapak Saudara yang couples ya. Mungkin di sini kita sering ya merasa nggak nyaman untuk bicara dengan pasangan ya, atau sulit untuk menyampaikan isi hati kita sama pasangan. Merasa malas berkomunikasi dengan pasangan karena ujung-ujungnya bertengkar. Ada ya, pasti begitu yang ngalamin. Seberapa lama pun kita menikah, miskom tidak bisa dihindari. Karena itu, yuk Grow Couple mengajak semua couples untuk bisa mengikuti AADC ya. Ada apa dengan communication kita ya. Jadi acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu 28 Januari pukul 19.30 melalui Zoom, dan kita akan bersama-sama belajar cara membangun komunikasi yang baik, memahami pasangan kita, menyampaikan maksud hati tanpa menyakiti, dan masih banyak lagi Bapak Saudara. Jadi jangan lewatkan, kalau kita stop running, kita stop growing ya. Jadi saya harapkan kita semua bisa bergabung dalam acara Grow Couple yang akan diadakan secara Zoom online 19.30 Sabtu 28 Januari 2023. Pengumuman berikutnya akan dibuka kelas KOM 100 secara online Zoom sebagai berikut. Hari Minggu jam 5 Februari 2003 pukul 14.00. Buat jemaat yang rindu untuk tetap belajar dapat mendaftarkan nama dan nomor WA ke 081513656710 untuk mendapatkan link kelas. Lalu kemudian ini yang semangat nih buat para jombloan juga ya, jomblowati. Akan dibuka kelas bimbingan pranikah BPN GBI Gandaria City secara online yang akan diadakan seminggu satu kali setiap hari Rabu, mulai Rabu 1 Februari 2023. Bagi pasangan yang akan menikah atau diteguhkan, wajib ya mengikuti kelas BPN. Nah, kemarin saya juga udah bertanya, gimana kalau yang memang masih mencari? Di sini juga boleh daftar Bapak Saudara, rekan-rekan boleh daftar ikut kelas BPN ini, karena kelas BPN ini adalah bimbingan pranikah. Jadi memasuki masa menikah. Kita bisa belajar banyak di situ. Kelas BPN juga terbuka bagi pasangan-pasangan yang telah menikah, yang rindu untuk belajar lebih lagi, atau belum pernah mengikuti kelas BPN sebelumnya. Jadi sekali lagi ini terbuka, Bapak Saudara bisa segera daftarkan, dan informasi dapat menghubungi WA tadi di 081513656710. Lalu kemudian yang terakhir di sini ada setiap informasi rumah doa, Cool, Grow Children, dan informasi lainnya bisa dilihat di dalam update Instagram GCB atau menghubungi GC Info. Lalu yang terakhir, Grow Children, minggu depan kita akan ada 2 kali di tempat ini juga, dan jam 10.30 disertai ibadah anak Grow Children, dan jam 4 sore tanpa Grow Children. Demikian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you Kokoh Rudi, thank you. Nah, hari ini hari kesukaan saya buat yang di YouTube. Percayalah, hari ini hari kesukaan saya karena saya ini orang Jawa. Dan hari ini Imlek. Setuju saudara? Hari apa saudara? Hari apa? Kok gak pede ya? Imlek. Dan biasanya kalau yang Imlek tuh buat orang Jawa, buat orang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan, itu bingung. Yang cuma tahu gini, apa gitu. Nah, hari ini kita akan family time saudara. Dan istri saya akan ngucapin kalimatnya supaya saudara bisa ngomong satu sama lain. Dan tolong ucapannya harus sama persis. Agak seru nih saudara, karena istri saya bilang awas ya kalau ngomong ini. Oke, kita akan mulai. Silakan instruksinya. Gak ada suara. Kok kamu grogi gitu ya? Oke, gampang kok Bapak Ibu, kita cuma tinggal begini aja, terus ngucapin gong si facai. Apa artinya? Gampang banget, artinya semoga berkah, semoga damai sejahtera di tahun yang baru ini. Oke, setuju Bapak Ibu? Yo, kita sama-sama, mari silakan bangkit berdiri. Gampang kan? Coba dong, coba. Apa? Apa tadi? Yo, udah mulai loh. Gong si bacai. Gampang. Angpaunya mana gitu ya? Gong si bacai. Coba gitu loh. Gong si bacai, kasih bacai. Betul ya. Ayolah. Gong si bacai.
Yang sudah sama-sama kasih tepuk tangan yuk. Dan saya senang banget hari ini. Pasti yang namanya Pak Andigo nanti kasih saya angpau. Siapa lagi ya? Ada bapaknya Yosua akan kasih saya angpau. Angpau saudara, percayalah saudara. Kalau hari ini banyak yang begini-begini saudara. Terus mereka berkata, Pastor atau Koko atau siapa bilang, angpaunya mana? Katakan sama-sama ada. Katakan sama-sama ada saudara yuk. 1, 2, 3 ada. Adanya di mana? Di rumah saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar the word of God dari Kokoh Doni. Hari ini semuanya gak ada yang pastor, Kokoh. Jadi mari sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling hangat saudara buat Kokoh Doni. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, shalom saudara, silahkan duduk. Istri saya udah mau ngerekam aja, nanti dulu saya mau nyanyi dulu. Soalnya selama seminggu ini, saya ini terus teringat lagu ini saudara. Lagu ini terus berputar-putar di hati saya. Saya percaya yang WL bisa bantu gak apa-apa di bawah. Lagunya ini. How I need your presence, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Ya Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need your presence, Jesus. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Ini isi hati kami. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How
as I worship you. Biarlah hadirat-Mu pagi hari ini ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahwa sungguh sepanjang tahun 2023 ini kami perlu Engkau lebih lagi. Pagi hari ini Tuhan, tumpahkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Bicara bagi setiap kami dari hati ke hati. Pikiran kami terbatas. Perkataanku juga terbatas Tuhan. Waktu juga terbatas. Tapi Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu Roh Kudus, bicaralah dalam hidup kami. Siang hari ini melebihi kemampuan kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Sebetulnya saya pengen ngucapin Kyong Hee Facai saudara, pakai bahasa Mandarin, tapi kalau saya ngomong itu suasananya jadi hilang. Jadi saya lanjutin. Saudara, hari ini saya ingin berbagi sama saudara. Saudara, dari bulan September kemarin sampai bulan Januari ini, Tuhan itu bicara banyak terus dalam hati saya. Tuhan itu ngajarin saya untuk berjalan sepanjang tahun 2023. Dan hari ini saya mau bagikan kepada saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi saudara, kalau saudara bisa catat, saudara silahkan catat. Catat apa yang Roh Kudus bicara dalam hidupmu. Mungkin nanti sepanjang tahun ini di tengah perjalananmu, saudara diingatkan Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan di awal tahun ini. Dan saya berdoa saudara, apa yang saya sampaikan itu menjadi pegangan, menjadi sebuah guidance saudara, pedoman dalam hidup saudara. Dan saya juga pribadi, amin. Saudara, saya percaya tahun 2023 itu adalah tahun yang signifikan. Kalau saudara di dunia sekuler, di dunia politik, tahun ini adalah tahun yang sangat penting yang akan menentukan di tahun 2024. Saudara, apa yang terjadi di dunia jasmani itu paralel dengan apa yang terjadi di dunia rohani dan di alam roh dan juga agendanya Tuhan. Amin. Kalau orang dunia menangkap, saudara, kita anak-anak Tuhan, kita juga harus menangkap bahwa tahun ini adalah tahun yang signifikan. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana kita, saudara, akan bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan bergerak dengan sangat cepat, saudara. Tuhan akan membawa saudara bergerak, saudara, dengan intensitas yang mungkin saudara belum pernah alami sebelumnya. Dan saya percaya bahwa tahun ini, saudara, adalah tahun yang sangat menentukan. Kalau saudara terus ikuti apa yang saya pernah sampaikan, kalau saudara juga ikut Rumah Doa di Grow Center, saya sering katakan tahun ini adalah tahun yang menentukan, saudara. Tahun ini adalah tahun Peggy Mel. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tabur di tahun ini akan menentukan di tahun 2024. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, perhatikan dan persiapkan hidup kita tahun ini secara sungguh-sungguh. Amin. Karena mungkin tahun ini, saudara, Tuhan itu bergerak dengan cara yang berbeda dari musim-musim yang sebelumnya. Saya berani katakan, saudara, bahwa tahun ini itu seperti koin. Saudara tahu koin itu ada dua sisi. Kalau saudara lihat koin sebelah sisi yang ini, saudara gambarnya mungkin orang. Tapi kalau saudara balik koin, angka, apakah ini berbeda? Enggak, saudara. Satu koinnya. Artinya apa, saudara? Saya percaya bahwa tahun ini, saudara, adalah tahun di mana, saudara, dua hal bergerak bersamaan. Kemuliaan dan penghukuman itu akan berjalan secara bersama-sama. Berkat dan kutuk itu bisa terjadi, saudara, secara bersamaan. Pembelaan dan penghakiman itu juga sedang hari-hari ini terjadi secara bersamaan. Saudara yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemuliaan, berkat dan pembelaan Tuhan itu jadi bagian hidup kita. Tapi maaf, saya harus katakan, saudara, kalau saudara hari-hari ini hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara masih hidup di dalam hal-hal yang mungkin tidak berkenan sama Tuhan, saudara menyakiti hati Tuhan, bahkan saya harus ngomong terus terang, saudara hidup di dalam dosa, saudara. Saya harus katakan penghukuman, kutub dan penghakiman, mungkin saya nggak berani katakan itu akan terjadi, mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, termasuk saya yang bicara di depan ini. Amin. Oleh karena itu, saudara, tahun ini, saudara, tahun 2023
Ini yang ingin saya bagikan kepada saudara, yaitu bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana kita akan bangkit jadi pemenang. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan menyambungkan, akan membawa saudara untuk melihat. Saudara ingat di akhir tahun kemarin di September saya pernah membagikan apa korelasi antara Peggy Mel, saudara, dengan tema tahun lalu kok saya jadi lupa. Ekspansi. Dan saudara, tahun ini saya akan membawa saudara untuk melihat apa hubungan Peggy Mel, saudara, dengan bangkit dan jadi pemenang. Saudara, tema yang Paniko dapatkan tahun ini adalah bangkit dan pemenang. Ternyata benar, saudara. Ini ada korelasi antara Peggy Mel dengan bangkit dan jadi pemenang. Nanti next akan bicara tentang build, saudara. Tapi hari ini gak akan masuk ini. Saudara ingat, coba next slide. Tahun Peggy Mel adalah tahun menabur benih kembali. Saudara pernah ingat saya khotbahkan itu? Menabur bukan hanya berbicara tentang uang. Tahun ini adalah tahun, saudara, kita harus kembali menabur. Tabur kasihmu, tabur doamu, tabur firman Tuhan, tabur kebaikan, tabur pengampunan, saudara. Tabur apapun yang saudara miliki. Karena tahun Peggy Mel salah satu artinya tahun menabur benih kembali. Nah, saudara, kita lihat, saudara, Mazmur 126 ayat 5 dan 6, saudara. Dikatakan begini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ayat ini dengan jelas menuliskan bahwa orang yang menabur benih akan menuai. Saya percaya, saudara, hari ini saya berani katakan bahwa orang yang menabur akan bangkit dan jadi pemenang. Saudara, tahun ini dikatakan kita akan bangkit jadi pemenang. Saya harus katakan bangkit dan jadi pemenang itu tidak terjadi dengan begitu saja. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang menabur akan bangkit dan jadi pemenang. Amin, saudara. Orang yang menabur benih, saudara, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tapi saudara perhatikan dari ayat 5 dan ke-6 ini ada yang aneh, saudara. Dikatakan begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Kenapa saudara menabur harus menangis? Kenapa berjalan saudara harus dengan menangis? Karena saudara, seorang penabur itu menangis ketika menabur hanya karena dia menabur benih yang paling berharga dalam hidup mereka. Mungkin di saat yang bersamaan pada saat dia menabur, saudara, keadaan mereka tidak sedang dalam keadaan baik. Bahkan mungkin ketika dalam keadaan menabur, anak mereka sedang keadaan kelaparan. Saudara, kalau baca Alkitab, saudara, terjemahan yang lain, saudara, ini merupakan gambaran tentang mengorbankan sedikit yang kita miliki untuk panen yang akan datang. Amin. Coba next. Nah, coba next ini slide-nya. Nah, saudara, saya hari ini ingin berbagi sama saudara. Saudara, di otak saya menabur itu memberi, betul enggak, saudara? Ya. Selalu di kita diajarkan bahwa menabur itu kita memberi. Memberi uang kah? Memberi kasih kah? Memberi doa. Saya pernah bagikan sama saudara, menabur itu memberi. Tapi saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan itu ngajarin saya. Ada satu dimensi yang lebih tinggi. Ada satu dimensi yang lebih dalam daripada menabur. Yaitu saudara, bukan cuman give. Give itu memberi. Tapi Tuhan katakan gini, tahun ini kamu jangan hanya cuman memberi, tapi kamu harus sacrifice. Sacrifice itu apa? Mempersembahkan korban. Apa bedanya, saudara? Bedanya begini, memberi itu, saudara, give itu, kita memberi apa yang kita punya, betul? Saudara hanya bisa memberi apa yang saudara punya. Kalau hari ini saudara saya memberi uang 100.000 kepada saudara, saya harus punya uang dulu 100.000. Kalau saudara ingin memberi kasih, maka saudara harus punya kasih dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberi pengampunan, maka saudara harus punya atau sudah terlebih dahulu mengampuni, betul?
memberi itu saudara, dimulai dari apa yang kita punya. Tapi saudara tahu sacrifice itu bedanya apa? Sacrifice itu bedanya gini saudara. Sacrifice itu mempersembahkan apa yang kita cintai. Ini bedanya. Kita lihat ayatnya saudara. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai. Yuk dibukakan ayatnya. Nah kita pelan-pelan. Saya berdoa saudara hari ini kita ikutin saja Roh Kudus sampai mana akan berbicara sama saudara. Semoga saya bisa menyelesaikan. Coba lihat saudara. Saudara tahu cerita ini cerita Abraham yang sedang mempersembahkan Ishak. Saudara dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham. Allah berfirman kepadanya Abraham. Lalu sahutnya ya Tuhan. Firmannya begini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana saudara. Sebagai ayat yang ketiga saudara, salah satu korban bakar, sebagai salah satu korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tadi ayatnya kepotong, coba balik lagi. Soal lihat firman Tuhan katakan ini, balik ke ayatnya tadi yang pertama. Dikatakan begini, ayat ini dimulai dengan gini. Setelah semuanya itu, Allah itu mencobai Abraham. Nah, ayat ini dimulai dengan setelah semuanya itu. Jadi begini, setelah apa sih Tuhan itu mencobai Abraham? Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, saudara akan mendapati begini. Setelah Abraham berjalan dengan Tuhan. Setelah Tuhan itu saudara memperkenalkan diri kepada Abraham. Karena kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, saudara akan melihat. Satu hari Abraham itu ngomong ini. Tuhan tuh kan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Betul saudara? Lalu dia jadi kaya, diberkati Tuhan. Lalu Abraham tuh bilang ini, Tuhan, aku diberkatin buat apa? Aku gak punya keturunan. Budakku, pegawaiku yang akan mewarisi. Lalu Tuhan tuh ngomong, Abraham, bukan budakmu, bukan pegawaimu yang mewarisi, tapi anakmu sendiri. Lalu Allah berjanji kepada Abraham. Betul saudara? Setelah berjanji saudara tahu Abraham menunggu sekian lama anak perjanjian. Bahkan di tengah perjalanan itu saudara Abraham bikin salah saudara. Keluarlah Ismail. Saudara tahu ceritanya? Dan akhirnya anak perjanjian itu lahir, Ishak lahir. Jadi setelah semuanya itu, jadi saudara setelah pengalaman Abraham dengan Tuhan, setelah Abraham kenal Tuhan secara pribadi, setelah saudara Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham, setelah semuanya itu, firman Tuhan katakan Allah mencobai Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham sahutnya ya Tuhan. Firmannya apa saudara? Dikatakan gini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Kata persembahkanlah dia dalam bahasa Inggrisnya itu sacrifice. Dari ayat ini saya kemudian mulai mengerti begini saudara. Saudara bisa memberi banyak hal dalam hidupmu, betul saudara? Saudara bisa kasih banyak uang, saudara kasih 100.000. Semua orang di sini jadi angpau hari ini. Tapi sacrifice itu gak bisa banyak. Karena dikatakan ini, ambillah anakmu yang tunggal. Satu, cuman satu. Yang dia miliki. Janji Tuhan. Satu-satunya penggenapan janji Tuhan. Tuhan bilang ini, ambil itu. Dan bukan cuman itu, dikatakan begini saudara. Bukan cuman satu-satunya, tapi dikatakan gini, yang engkau kasihi. Dari ayat ini Tuhan ngomong sama saya begini saudara. Sacrifice itu selalu ada cinta di dalamnya. Kamu bisa memberi tanpa cinta. Tapi kita gak bisa memberikan korban sama Tuhan tanpa ada unsur cinta di dalamnya.
Ini susah. Ini susah. Ini susah, saudara. Kenapa? Karena gini saudara, untuk memberi kita itu hanya perlu taat sama Tuhan. Dan perlu belas kasihan. Tapi saudara tahu untuk sacrifice kita perlu taat, perlu belas kasihan. Dan ada unsur namanya cinta kasih. Makanya firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal. Amin saudara. Coba next. Coba lanjut next. Lanjut. Saudara ini penting. Tahun 2023 tahun ini saudara. Saya mau katakan jangan berbantahan dengan Tuhan. Amin. Saudara belajar taat dan bertindak secara akurat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara? Coba balik ke Kejadian 22 ayat 3 tadi. Ketika Tuhan ngomong sama Abraham. Saya suka ayat ini. Ketika Tuhan ngomong, Abraham, ambil anakmu, persembahkan. Lalu gak ada ayatnya yang berkata, lalu Abraham berpuasa 40 hari 40 malam. Abraham minta peneguhan menunggu Nabi Tuhan datang, gak ada ayatnya itu. Firman Tuhan dengan jelas begini saudara. Keesokan harinya, besok. Bahkan bukan cuma sekedar besok, tapi dikatakan gini, besok harinya pagi-pagi Abraham gak leyeh-leyehan, Abraham gak bergumul, aduh Tuhan nunggu aja siang, Tuhan nunggu aja sore, enggak. Tapi saudara dikatakan ini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, tahun ini saya mau katakan saudara jangan berbantahan dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah bicara dalam hidupmu, apa yang hari ini saudara harus persembahkan? Mungkin sesuatu yang saudara sangat cintai. Cinta itu bisa berbicara yang positif, tapi bicara juga yang negatif saudara. Mungkin kau begitu mencintai saudara, kepahitanmu. Mungkin itu yang berharga dalam hidupmu. Saudara berani kasih uang seberapapun sama Tuhan. Saudara berani kasih waktumu seberapapun sama Tuhan. Tapi kalau yang ini Tuhan, satu-satunya yang begitu menyakitkan Tuhan. Tuhan gak tahu sih bagaimana aku ini dihianati. Atau apa saudara? Pelayanan kita kah? Jabatan kita kah? Pekerjaan kita? Saya gak ngerti apapun, tapi saudara dengar. Tahun ini adalah tahun di mana saudara harus belajar untuk menabur benih. Bukan hanya memberi, tapi mempersembahkan korban dalam hidupmu. Amin saudara. Kita lihat saudara. Kita lihat ayat 12 Kejadian 22. Saudara tahu ceritanya setelah Abraham bawa Ishak, Abraham dikorbankan, saudara tahu kan? Lalu pada waktu Abraham mau nusuk Ishak, lalu malaikat datang saudara. Lalu ada suara yang berkata seperti ini. Nah ini saudara. Perhatikan nih saudara. Lalu Tuhan itu berfirman. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Perhatikan nih saudara. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. So lihat saya nih. Saudara saya tuh selalu berpikir bahwa takut akan Tuhan.
kalau saudara menghormati Tuhan betul itu? Coba di otak saudara, kalau takut akan Tuhan tuh apa sih? Hidup kudus, betul ya. Saudara hormati Tuhan, benar. Saudara honor God. Saudara waktu nyembah, saudara sungguh-sungguh nyembah. Saudara lakukan firman. Tidak berbuat dosa, itu takut Tuhan. Tapi waktu saya baca ini, saya mulai ngerti Tuhan bukakan begini saudara. Ternyata saudara tahu, ciri orang yang hidupnya takut Tuhan, itu bukan hanya gak bikin dosa. Bukan hanya hidup kudus. Tapi ciri orang yang takut Tuhan adalah taat untuk berani menyerahkan apa yang dia cintai untuk Tuhan. Wah, saya waktu ngerti ini, saya pandang diri saya loh. Saya ini takut Tuhan gak? Sering-sering kita kan bergulat, betul gak saudara? Bergulat sama Tuhan kan. Apa yang kita cintai, apa yang kita cintai itu saudara bisa saja masa depanmu. Bisa saja posisimu, jabatanmu, apa yang saudara pegang. Saudara tahu enggak? Saudara lihat, saya mau mengajak saudara memandang begini loh. Ishak tuh kan anak perjanjian, betul enggak? Tuhan, Abraham itu enggak pernah minta Ishak sama Tuhan. Tuhan yang berjanji, aku akan memberikan. Ishak itu saudara berbicara perjanjian janji Tuhan dengan Abraham. Saudara ngerti gak sih? Waktu Tuhan tuh minta Ishak, sebetulnya Tuhan itu bukan cuma sekedar minta anak. Tuhan tuh mau ngomongin, Abraham, aku berikan janjiku padamu. Hari berani gak kamu berikan persembahkan janji Tuhan dalam hidupmu buat aku? Enggak kan? Oh, Tuhan punya janji apa dalam hidupmu? Tiba-tiba gini, Tuhan minta. Saudara harus mengerti gitu. Itu saudara bukan cuma sekedar anak, bukan sesuatu yang dicintai. Itu bicara begini, itu bicara janji yang dipersembahkan kembali kepada si pemberi janji. Itu tuh saudara seperti ini. Abraham itu melepaskan seluruh hidup, masa depan, dan cita-citanya, dan seluruh esensi hidupnya sama Tuhan. Saudara bisa lihat itu loh. Itu bukan sekedar anak saudara. Itu seperti begini, Tuhan berjanji dalam hidupmu. Kamu sakit, kamu disembuhkan, kamu sembuh, dan hari ini Tuhan minta kembalikan. Berani gak kembali ke posisi yang lama? Belum tentu loh. Makanya saudara takut akan Tuhan. Itu berbicara tentang ini. Berani gak kita mempersembahkan apa yang kita cintai sama Tuhan? Oleh karena itu saudara, tahun ini saya akan coba bawa saudara, bagaimana supaya kita itu bangkit jadi pemenang. Nah, saya akan nanti tarik korelasinya. Saudara, tahun ini, coba next. Tahun 2023 ini adalah tahun di mana begini. Saudara harus yakinkan Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita untuk menerobos jiwa kita. Nah, pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Saudara, Amsal 4 ayat 23 katakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara tahu ayatnya? Tahu ya? Kenapa firman Tuhan katakan jagalah hatimu? Hati dalam bahasa Yunani itu saudara ditulis dengan kata kardia, yang memiliki arti di situ terdapat gini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang berarti itu adalah jiwa kita. Betul saudara? Karena di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi boleh enggak kalau saya terjemahkan gini, firman Tuhan bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita ditentukan dari hati kita. Tapi saudara, hati itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa Tuhan nggak nulis gini? Jagalah rohmu. Kenapa Tuhan nggak bilang begitu? Jagalah rohmu dengan segala kewaspadaan. Tapi Tuhan gini, jagalah hatimu, yang berarti berbicara tentang apa? Jagalah pikiranmu, jagalah perasaanmu,
jagalah kehendakmu, karena dari situ terpancar apa saudara? Kehidupan. Dan kalau saudara pelajari saudara, kata hati itu saudara muncul sebanyak 858 kali dalam perjanjian baru. Haleluya, gak apa-apa saudara. Jadi bayangkan saudara, kata hati itu muncul sebanyak 858 kali di dalam perjanjian baru. Jadi saudara begini, jagalah pikiranmu, jagalah perasaanmu, jagalah kehendakmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah jiwamu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi boleh gak saya bilang begini, kalau iblis ingin mencuri hidupmu, maka iblis akan mencuri hatimu. Iblis akan mencuri pikiranmu, iblis akan mencuri perasaanmu, iblis akan mencuri kehendakmu, yaitu iblis akan mencuri jiwamu. Nah, saya akan pelan-pelan. Saudara dengar, coba next slide. Saudara, iblis itu tidak bisa menyentuh roh kita. Karena semenjak kita percaya Tuhan Yesus menjadikan Yesus dan Juru Selamat, maka sejak itu Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Betul saudara? Iblis itu gak bisa nyentuh roh kita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi saudara dengar, ini penting. Tapi pintu masuk iblis untuk punya akses dalam hidup kita itu adalah jiwa kita. Makanya tahu kenapa saudara di tahun pandemik ini banyak orang stres. Karena ketika jiwanya rusak, iblis itu punya akses dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi ini penting banget saudara. Karena itu saudara, hari ini saya mau bilang ini. Kita nih orang Kristen, terutama orang karismatik, kita suka bangun manusia roh, betul saudara? Bahasa roh, baca firman itu kan memberi makan manusia roh kita, betul? Roh kita dibangkitkan, dibangun. Tapi Tuhan tuh ngomong saya gini, orang Kristen membangun manusia rohaninya, tapi tidak izinkan Roh Kudus yang dibangun di manusia rohnya menembus jiwanya. Nah, pelan-pelan, sudah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oleh karena itu saudara dengar, coba next. Tahun ini, saudara, ini penting. Tahun ini saudara, izinkan Tuhan menyembuhkan setiap luka, trauma, kesakitan, kemarahan, kepahitan, atau apapun yang tidak baik dalam hidup kita, yang semuanya ini ada di jiwa, agar kita bisa mengalami kepenuhan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa gini saudara? Karena hanya orang yang jiwanya pulih itu adalah orang yang bisa mempersembahkan korban, betul. Kalau jiwa kita belum pulih, kita gak akan berani memberikan atau mempersembahkan korban sama Tuhan. Amin. Saya harus berhenti jam berapa nih? Karena begini saudara, luka di dalam jiwa yang belum dipulihkan, kalau itu disentuh, maka itu akan menimbulkan suatu kekacauan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sampai berapa nih harus berhenti nih, Bapak Gembala? Jangan lanjut nih. Saya masih ada satu khotbah tersendiri lagi sebetulnya. Coba saya akan singkat, soal lihat saya ya. Saudara tahu cerita tentang satu orang namanya Saul? Tahu ya? Dia raja pertama bangsa Israel. Saudara nanti baca Alkitab ya. Saya nggak bisa cerita buka ayatnya. Karena ini sebetulnya panjang, harus jadi satu khotbah tersendiri. Tapi saya akan coba sharing. Saudara baca 1 Samuel pasal 9. Saudara akan mendapati begini. Satu hari saudara, si Saul itu disuruh papahnya. Dia tuh gembalakan kambing domba, lalu ada kambing domanya hilang, lalu dicari-cari nggak ada. Singkat cerita saudara, karena nggak ketemu, dia tuh sama siapa lupa saya. Dia bilang ini, yuk
Saul tuh bilang, yuk pulang nanti papa kita. Dia bilang, khawatir. Tapi orang yang satunya lagi, saya lupa itu temannya atau kakak atau adiknya, dia bilang gini, di kota ini ada pelihat, yuk datang yuk. Lalu mereka cari pelihat nabi Tuhan namanya Samuel. Lalu ketika dia cari Samuel, dia ketemu Samuel, Tuhan udah ngomong sama Samuel gini, Samuel, kamu hari ini akan ketemu dengan satu orang namanya Saul. Dia aku pilih menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu saudara firman Tuhan katakan gini, lalu Samuel mengurapi Saul. Saudara, waktu itu dia urapi Saul. Lalu Samuel bilang sama Saul gini, Saul, kamu dipilih Tuhan jadi raja. Setelah Saul pulang, lalu firman Tuhan ini, Samuel mengumpulkan semua bangsa Israel di Mispa. Lalu saudara baca dalam 1 Samuel, saudara, pasal yang ke-10, ayat 17 dikatakan Saul menjadi raja dengan undian. Lalu dikumpulkan semua orang di Mispa, saudara. Lalu buang undi. Dari 12 suku Israel, saudara, akhirnya terpilih, saudara, satu suku, yaitu, saudara, suku Benyamin, saudara. Dari suku Benyamin, saudara, kemudian buang undi lagi, dapat satu kaum keluarga, keluarga Matri. Keluarga Matri itu keluarganya Saul. Dan dipanggil semua anak-anaknya, saudara, buang undi lagi, muncul nama Saul. Saudara nanti baca firman Tuhan. Waktu muncul nama Saul, Samuel tuh bilang gini, dia cari dari semua anak-anaknya. Saul mana? Kok gak ada? Saul mana? Gak ada. Ternyata saudara, Tuhan tuh ngomong, Saul itu bukan yang gak ada, dia lagi ngumpet di antara barang-barang. Saudara baca Alkitab. Saudara bayangkan bagaimana seseorang yang sudah diurapi jadi raja, mau ditasbihkan harusnya senang, betul gak saudara? Misalnya Pastor Julius ditasbihkan, gitu. Pastor Ani udah datang, mana gak ada Pastor Julius, lagi ngumpet di barang-barang. Kenapa bisa itu terjadi saudara? Karena saudara tahu Saul itu memiliki jiwa yang rusak, dia itu minder. Sampai dicari oleh Samuel saudara. Dan saudara setelah saudara dicari akhirnya ketemu, diurapilah. Saudara perhatikan nih, kita buka satu ayat nggak ada di situ ya. Kita buka 1 Samuel 10 saudara, ayat 27 kalau saudara punya handphone. Ketika setelah diurapi saudara ya, Saul itu pulang ke rumahnya saudara, lalu dikatakan begini ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila itu berkata begini, dia ngomong sama si Saul, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Saudara perhatikan, dikatakan ini, tetapi Saul ia pura-pura tuli saudara. Ketika dia dihina saudara, dia punya jiwa yang rusak, jiwa yang hancur. Dia bukan ngadep Tuhan, Tuhan pulihkan dia, pura-pura tuli saudara. Dan saudara tahu akibat dia tidak mau, saudara tidak ngadep Tuhan untuk dipulihkan jiwanya. Saudara lihat, semua yang dilakukan Saul itu salah. Betul, saudara baca Alkitab, saya bisa cerita panjang lebar. Dia salah saudara. Samuel ngomong gini, Saul, nanti sebelum perang, tunggu, aku akan datang persembahkan korban. Sudah tahu cerita itu? Lalu firman Tuhan katakan nih, orang-orang mulai kabur. Waktu orang-orang mulai kabur saudara, jiwa dia tuh rusaknya apa? Dia tuh saudara minder, dia tuh pengen pengakuan dari orang-orang. Dia itu pengen saudara orang-orang tuh mengakui dia. Dia tuh pengen ada orang-orang saudara di sekeliling dia. Dan waktu orang-orang itu kabur saudara, lalu firman Tuhan katakan apa? Dia mulai cemas, dia mulai khawatir, dia mulai ambil korban, dia mulai persembahkan saudara. Dan saudara juga baca saudara, waktu satu hari kemudian dia lakukan kesalahan yang kedua. Dia waktu perang Samuel bilang nih, bunuh semua musuh. Dia gak bunuh semua musuh. Datang lagi Samuel, dia bilang, Samuel marah, Saul kamu nih bodoh amat. Saudara baca Alkitab. Lalu saudara si Saul itu bukan bertobat, Saul tuh bilang nih, Samuel aku memang salah. Tapi tolong dong hargain aku di depan orang-orang supaya orang-orang jangan ranggap remeh aku. Sekali lagi jiwanya rusak. Dia pengen orang-orang tetap menganggap dia. Dan firman Tuhan bilang begini. Lalu dia memegang punca jubahnya Samuel. Dia bukan narik loh saudara. Dia pegang tapi Samuel berbalik. Robek.
Kalau ditarik dia jatuh, betul nggak saudara? Soalnya ini penting. Tahun ini saya nggak akan bicara panjang lebar. Tahun ini saudara harus izinkan jiwamu. Kalau ada yang rusak, minta Tuhan pulihkan. Amin. Kenapa? Karena hanya jiwa yang dipulihkan. Dia akan berani sacrifice. Amin. Minta Tuhan. Jangan kayak Saul pura-pura tuli. Beda dengan Daud. Daud itu waktu bikin salah. Dia datang, dia ngadep Tuhan. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku ada sesuatu yang hancur di hatiku. Pulihkan aku. Dan saudara, ketika dipulihkan Tuhan jiwa kita, maka tahun ini kita akan menggenapi janji-janji Tuhan. Amin. Ini pesan yang sangat penting. Hari-hari ini hati-hati dengan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Itu iblis ingin ambil hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau berbicara sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, sebelum tutup saya mau ngomong dulu dong. Ya saudara, selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakan. Ya, Kyong Hi Fa Choi, Peng Yo Men, Kiao Ni Hao, Shu Da Ji, Wu Fu Limen, Fu Xi Jiao Zhou, Fu Xi Man Man, Xu Xi Men Gou, Chon Shen Shu Li, Chang Shen Jing Jin. Saudara nggak ngerti? Saya artikan. Teman-teman, selamat tahun baru. Saya berharap berkat, keberuntungan, dan berkeberhasilan. Saya berdoa sukses dalam setiap pekerjaan dan memiliki masa depan yang cerah. God bless you. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Yuk saudara katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, dan Kau kuatkan aku bertahan, dan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak, kami berdoa untuk setiap doa-doa yang ada Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kami. Setiap hari diberikan kekuatan dan sejahtera, amin. Berat badan turun dengan berat ideal, amin. Istri sehat selalu dan ukuran bayi dalam kandungannya normal dalam nama Yesus. Diberikan hikmat untuk bisa mengambil keputusan terbaik, amin. Bertemu pasangan hidup yang dari Tuhan di tahun ini dalam nama Yesus. Tercapai promosi jabatan pada bulan Februari nanti dalam nama Yesus. Mama sembuh dan tidak sakit lagi, amin. Usaha tante tidak menurun dalam nama Yesus. Ada ibadah disembuhkan dari sakit diabetes, amin Tuhan. Dapat mengatur keuangan dengan baik, amin. Anak-anak cepat diangkat menjadi karyawan tetap. Keluarga dipulihkan dan ada damai sejahtera, amin. Dilancarkan setiap usaha yang ada, amin.
kesehatan mental membaik, amin. Damai sejahtera di tempat kerja, amin. Kakak mendapatkan pekerjaan yang baru dan ini yang dijawab Tuhan, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur diberikan kekuatan dalam pekerjaan. Puji Tuhan, ada penawaran kerja di beberapa perusahaan. Puji Tuhan, anak-anak bisa kumpul di rumah dengan selamat. Puji Tuhan, anak sudah lahir dalam kondisi baik, sehat, dan selamat. Haleluya. Allah beserta, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara diberkati Tuhan dengan share firman Tuhan tadi, saudara. Itu kayak Tuhan lagi ngomong di depan saya, saudara. Dan saya tahu 2 bulan ini, 3 bulan ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana saudara bisa menang di area jiwa saudara. Saudara, saya ketemu banyak orang yang hari-hari ini baru masuk Januari udah burn out. Baru masuk Januari, saudara. Banyak baru masuk Januari yang udah mau perkibarkan bendera putih. Sampai harus kayak tersiksa sekali. Tapi saya percaya hari ini ketika saudara memberi yang terbaik, memberi yang bukan cuma uang ya, bukan tentang uang loh saudara, memberi yang saudara pegang. Wow, mungkin sesuatu yang trauma, sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, tapi bisa juga tentang kepercayaan yang Tuhan lagi berikan sama saudara dalam kerjaan saudara mungkin. Saudara yuk, nggak ada kata lain, maju adalah sebuah kemenangan saudara. Mundur dan stuck bukan pilihan. Maju tapi susah, Pastor. Tapi susah. Minggu lalu saudara sudah diurapi Tuhan. Pengurapan itu bekerja dalam saudara. Izinkan Tuhan nembus alam rohmu ke jiwa saudara. Itu kalimat luar biasa banget. Dan saya percaya senyum saudara gak akan senyum yang berbeda. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ketemu di gereja, senyum yang sama saudara. Masih pada makan ayam kan saudara? Betul saudara? Lihat kiri kanannya. Hari ini kita makan enak. Babi kudus. Bakso yang kudus. Saya sama istri saya suka banget bakso samrat ya. Baksonya ada putih-putih. Tapi harganya mahal saudara. Saudara, lihat kiri kanan sekali lagi saudara. Kita pasti bahagia di tahun ini. Ayo, kita pasti bahagia di tahun ini. Sulit, iya namanya Indonesia saudara. Makan tempe, pasti enak saudara. Tapi jangan makan tempe terus, karena Tuhan siapin babi kudus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi sekali lagi kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Sebelum doa berkat, saudara buka matamu. Saudara tadi tiba-tiba waktu Pastor Julius ngomong, saya diingatkan satu hal. Saudara kalau hari ini saudara dalam keadaan lemah, yuk kita mulai perkatakan. Tahun P itu bicara mulut. Saudara kita katakan ini. Rohku bangkit, jiwaku bangkit, tubuhku bangkit, dan jadi pemenang. Saudara perkatakan yuk. 1, 2, 3. Rohku bangkit, jiwaku bangkit, tubuhku bangkit, jadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Terima kasih. Hambamu terbatas, tapi aku percaya Roh Kudus memeteraikan setiap firman itu dalam roh kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami angkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, umat pemenang, hari ini pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.